Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Menyajikan kisah seru dan drama yang menegangkan, film peperangan rupanya banyak mendapatkan tempat di hati para penikmat film di seluruh penjuru dunia. Terlebih lagi beberapa di antaranya merupakan pemenang penghargaan film bergengsi kelas dunia sehingga nggak perlu lagi diragukan untuk kualitas filmnya. Nah, buat kalian yang sedang bingung mau pilih judul mana yang menawarkan cerita bagus, slow, gue udah nyiapin 5 rekomendasi film perang terbaru di tahun 2019 dengan mengangkat kisahnya berdasarkan kisah nyata dan yang pasti film-filmnya ini terbaik. Oke, seperti biasa buat yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian bisa update informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang merupakan film dengan nilai sejarah yang patut disajikan dengan materi yang informatif. Film ini berjudul A Hidden Life. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah petani dari Austria yaitu Franz yang menolak untuk tunduk kepada Nazi di Perang Dunia Kedua. Atas penolakannya, Franz dilempar ke penjara dan dia hanya bisa berkomunikasi dengan istrinya melalui surat. Sang sutradara Terrence Malick sudah memiliki reputasi di dunia film karena filmnya yang seringkali memiliki visual yang indah tapi agak sulit dicerna. Malick kembali lagi di tahun 2019 dengan film A Hidden Life yang dianggap sebagai salah satu film Malick yang paling ringan. Penonton nggak perlu terlalu memikir untuk bisa mendapatkan inti dari cerita film ini sendiri, karena film ini menampilkan alur cerita yang enak untuk diikuti. Visual yang ditampilkan juga cukup indah untuk dipandang mata. Para pemeran yang ikut andil di film ini juga berhasil dalam aktingnya masing-masing. Film A Hidden Life ini disutradarai oleh Terrence Malick dan dibintangi oleh August Diehl, Valerie Pechner, Michael Nyqvist, Matthias Schoenaerts, Alexander Velling, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 13 Desember 2019 dan mendapat skor sebesar 7,4 di IMDb di vote lebih dari 18.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Film kedua ini diisi dengan film perang keren yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berjudul The Battle of Jangsari. Menceritakan tentang film perang peristiwa yang terjadi pada 15 September 1950 selama pertempuran Jangsa yang dikenal sebagai pertempuran Incheon. Kisah operasi khusus dari demonstrasi untuk memastikan keberhasilan pertempuran Incheon yang dipimpin oleh pasukan penajak perdamaian PBB dan Jenderal MacArthur dan 772 tentara pelajar yang berusia rata-rata 17 tahunan. Untuk ukuran film perang pada umumnya, alur cerita film ini berjalan cukup stabil. Nggak terlalu mendayu namun nggak jor-joran berada dalam kondisi perang secara terus-menerus. Ada selipan kondisi manusiawi dari para tentara yang menurut gua sentuhan drama ringan dan cukup humoris tersebut ampuh membunuh benih cerita yang bertele-tele dan nggak jelas. Premis yang lumayan berat mampu terbagi menjadi 3 paruh bagian dengan cukup rapi. Film ini terasa real karena sang sutradara meminimalisir pemakaian CGI di dalam film ini. Karena mungkin prinsip war adalah sebisa mungkin melakukan pengambilan gambar secara real bila adegan tersebut masih memungkinkan diambil tanpa memakai CGI. Overall, The Battle of Jangsari ini berhasil menyuguhkan pengalaman menonton yang memang sudah seharusnya disuguhkan film bergenre aksi dan peperangan. Film The Battle of Jangsari ini disutradarai oleh Kwa Kyung Tae dan dibintangi oleh Kim Young Min, Choi Min Ho, Kim Seung Cheol, Kim In Kwon, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 25 September 2019 dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb di vote lebih dari 1000 pengguna akun dengan di-rated R. Film ketiga ini diisi dengan film perang yang menceritakan peristiwa bersejarah dalam Perang Dunia Kedua. Film ini berjudul Midway. Menceritakan pasca serangan terhadap Pearl Harbor, perwira intelijen militer Edwin Layton menyebut Jepang kembali akan menyerang Amerika Serikat. Kali ini serangan akan menuju Midway, kisah sebuah pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Pasifik yang menjadi titik balik dan mengubah jalan Perang Dunia Kedua. Penonton bakalan dibawa melihat peperangan dari sudut pandang sang pilot. Semua kekacauan ketika berputar-putar di udara, menyilaukan ketika menantang matahari, serta betapa susahnya menembak dari dalam pesawat. Para pilot dan prajurit bukannya tanpa rasa takut, tetapi menyadari ada hal yang harus dilakukan untuk memenangkan perang. Drama yang dihadirkan juga masih sama dan gak terlalu berat, tapi penggambaran tentang perang mulai dari kelelahan yang dialami hingga perasaan ketika kompatriot meninggal dan hilang terlihat sangat melekat. Dijelaskan melalui plot yang gak terlalu berat namun masih enak untuk diikuti.
Film Midway ini disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintangi oleh Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Luke Lentang, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 November 2019 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb di vote lebih dari 67.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Film keempat ini adalah salah satu film yang diangkat dari film dokumenter dengan judul yang sama. Film ini berjudul The Kill Team. Film ini menceritakan kisah tentara muda Andrew Brickman yang mengalami krisis moral pada selama konflik di Afghanistan. Andrew melihat pasukan yang dipimpin oleh Sersan Dix yang membunuh rakyat sipil Afghanistan tanpa alasan. Untuk ukuran film perang, premis yang ditawarkan The Kill Team cukup unik dan gak biasa. Nuansa film ini mungkin gak seperti film The Hurt Locker, tapi masih layak untuk disaksikan. Terlebih lagi, ada banyak aktris muda yang turut terlibat dan mensukseskan film ini. Sinematografi yang dihadirkan dalam film ini sendiri mampu menghipnotis penontonnya karena terlalu jernih untuk dipandang mata. Untuk ukuran film perang sendiri, memang ini adalah salah satunya yang gak boleh kalian lewatkan gitu aja. Film The Kill Team ini disutradarai oleh Dan Krause dan dibintangi oleh Nat Wolff, Alexander Skarsgård, Adam Long, Jonathan Witzell, Brian Mark, Ossie Ikile, Rob Merrow, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 25 Oktober 2019 dan mendapat skor sebesar 5,9 di IMDb di vote lebih dari 3.000 pengguna akun dengan di-rated R. Film terakhir ini diisi dengan salah satu film perang yang mengambil latar pada Perang Dunia Pertama. Film ini berjudul 1917. Film perang terbaik yang satu ini menceritakan kisah dua tentara muda asal Inggris yaitu Black dan Schofield yang ditugaskan dengan sebuah misi spesial. Mereka ditugaskan untuk memperingati pasukan Inggris termasuk kakak Black atas sebuah rencana serangan dari Jerman. Salah satu keunggulan dari film 1917 adalah teknik continuous shoot. Pengambilan gambar non-stop ini akan membuat kalian berdetak kagum dan bertanya-tanya, adegan ini gimana ya? Kok bisa gini ya? Nah, beberapa adegan rasanya sulit namun terasa mulus. Semua berkat Sam Mendes dan Roger Deakins. Sinematografi dalam film 1917 nggak main-main. Adegan terbaik di film ini yaitu saat Schofield keluar dari parit mencari-cari Kolonel Mackenzie walau banyak ledakan menghantam. Kemudian saat dirinya meloloskan diri dengan melompat ke sungai. Bayangkan adegan hanyut dengan arus yang deras dan harus continuous shoot. Itu wow banget sih menurut gua. Pokoknya gua sangat apresiasi banget untuk sang sutradara. Film 1917 ini disutradarai oleh Sam Mendes dan dibintangi oleh George McKay, Dan Carlos, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Chris Whaley, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 25 Desember 2019 dan mendapat skor sebesar 8,3 di IMDb di vote lebih dari 433.000 pengguna akun dengan di-rated PG-13. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film perang terbaru di tahun 2019 dengan mengangkat kebanyakan dari kisah nyata Perang Dunia Pertama maupun Kedua. Oke, buat kalian yang mau nambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ares, see you in the next film.